Halo Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Wijaya, nomor absen 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, yang pertama, analisis permasalahan segmentasi, targeting, positioning. Permasalahan utama UMKM kuliner ini adalah pemasaran yang dilakukan tanpa segmentasi yang jelas. Produk makanan tradisional Bali dipromosikan secara umum kepada semua orang sehingga pesanannya tidak tepat sasaran. Nah, dari sisi segmentasi, UMKM belum memetakan pasar berdasarkan usia, minat, lokasi, dan gaya hidup. Dari sisi targeting, karena segmentasi tidak jelas, usaha ini tidak punya kelompok konsumen utama yang dituju. Dan yang dari sisi positioning, produk belum memiliki citra khas di benak konsumen sehingga sulit bersaing dengan UMKM lain. Akibatnya, promosi yang dilakukan tidak menarik perhatian sekelompok konsumen yang sebenarnya paling potensial. Baik, untuk yang kedua, rancangan strategi STP baru untuk menjangkau pasar muda digital. Strategi STP yang saya usulkan, pertama ada segmentasi dilakukan berdasarkan usia, preferensi makanan lokal, kebiasaan digital, dan lokasi. Khususnya masyarakat Bali usia 17 sampai 35 tahun. Kedua ada targetingnya, difokuskan kepada anak muda yang aktif di media sosial, suka mencoba kuliner lokal dan peduli budaya Bali, tetapi tetap modern. Dan yang ketiga, positioningnya adalah kuliner Bali tradisional dengan kemasan modern dan mudah diakses secara online. Dengan STP ini, konten media sosial dapat dibuat lebih visual, kreatif, dan cocok dengan gaya anak muda. Sehingga promosi menjadi lebih tepat sasaran. Nah, itu dia jawaban yang pertama tadi. Untuk jawaban yang kedua, langsung saja, analisis konsep value co-creation. Value co-creation adalah proses ketika wisatawan dan masyarakat lokal bersama-sama menciptakan nilai. Di desa wisata ini, wisatawan diajak membuat kerajinan tradisional sehingga mereka tidak hanya melihat tetapi ikut terlibat langsung. Masyarakat lokal menyediakan pengetahuan budaya, bahan, dan pendampingan. Sementara wisatawan memberikan kreativitas, pengalaman, dan partisipasi. Kolaborasi ini menciptakan pengalaman wisata yang lebih bermakna. Selanjutnya, bagaimana co-creation tersebut dapat meningkatkan customer engagement dan loyalitas. Co-creation membuat wisatawan merasa dihargai karena ikut menciptakan produk. Hal ini meningkatkan customer engagement, yaitu keterlibatan emosional dan interaksi yang lebih kuat. Ketika pengalaman wisatawan lebih personal dan berkesan, wisatawan akan lebih loyal, ingin kembali lagi, dan merekomendasikan desa wisata tersebut kepada orang lain. Nah, itu dia jawaban soal yang kedua tadi. Untuk jawaban soal yang ketiga, yaitu analisis penyebab rendahnya persepsi value. Persepsi value produk rendah karena beberapa hal. Yang pertama, desain kemasan terlalu sederhana sehingga tidak menunjukkan keunikan produk. Dan yang kedua, foto dan konten visual kurang menarik sehingga kualitas produk tidak terlihat maksimal. Dan yang ketiga, pesan nilai seperti eco-friendly, handmade, dan identitas lokal Bali belum disampaikan dengan jelas. Akibatnya, produk terlalu biasa saja dan tidak punya perbedaan yang kuat. Nah, selanjutnya strategi komunikasi value proposition. Strategi komunikasi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki foto dan video produk, membuat storytelling tentang proses pembuatan dan keunikan lokal, serta menonjolkan manfaat seperti ramah lingkungan dan buatan pengrajin Bali. Selain itu, perlu tagline atau pesan singkat yang mudah diingat agar konsumen langsung menangkap nilai utamanya. Nah, dan yang terakhir, rekomendasi strategi sebagai konsultan. Sebagai konsultan, saya merekomendasikan penguatan branding berbasis budaya Bali, inovasi desain agar lebih modern, peningkatan kualitas packaging, dan optimalisasi pemasaran digital. Selain itu, memperluas pasar melalui marketplace, hotel, dan toko oleh-oleh premium. Juga sangat penting agar produk lebih dikenal tanpa meninggalkan identitas lokal Bali. Sekian dan terima kasih.